Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9 demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bisakah kita bertahan sebentar dalam kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di depan? Bisakah kita bertahan sebentar saja dalam kesulitan demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik di depan sana? Tidak semua orang mampu dan tidak semua orang dapat bertahan dalam kondisi sulit yang dia hadapi, dalam persoalan pergumulan hidup yang dihadapi, untuk mendapatkan sesuatu yang baik di depan sana yang akan dicapainya. Bahkan ada orang yang harus emosi, banyak orang yang harus marah, banyak orang yang tidak mampu menahan dirinya sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik di depan sana. Dan bahkan banyak orang yang bersungut-sungut ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masa sulit, dan ketika menghadapi banyak hal dalam kehidupan ini. Demikian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka tidak bertahan dari apa yang mereka alami. Padahal sebenarnya Allah telah menyelamatkan, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan hendak membawa mereka pada tanah perjanjian. Tapi dalam firman ini bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena berbagai peristiwa yang mereka alami, yang terjadi dalam perjalanan mereka ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sungut-sungut bangsa Israel terhadap Allah merupakan bentuk dari ketidaksetiaan mereka, bentuk dari ketidakkepercayaan mereka. Jika mereka bersungut-sungut, itu artinya mereka tidak percaya akan janji, tidak percaya akan tuntunan, dan tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi sungut-sungut Bapak Ibu itu menggambarkan tiga hal. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mampu bersyukur dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mampu menjaga mulut dan menjaga hatinya. Orang-orang yang seperti inilah yang senantiasa hidup dalam bersungut-sungut di sepanjang perjalanan kehidupan, atas apa yang dia alami, atas apa yang dia rasakan, dan atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
Dia tidak mampu melihat segala kebaikan Tuhan di balik dari semua persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel ini ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dalam firman ini tadi dikatakan setelah berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa ini sudah bersungut-sungut. Sungut-sungut mereka yang pertama adalah mereka berkata kepada pemimpin mereka, yang memimpin mereka saat itu adalah Musa. Lalu mereka katakan, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Jika pergumulan persoalan seberat ini, mereka malah kembali ke masa lalu, mereka malah mengingat masa lalu. Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir?" Lalu mereka katakan, "Supaya kami mati di padang gurun ini. Itu sebabnya engkau membawa kami keluar dari Mesir dan sampai di padang gurun ini. Itu artinya engkau mau melihat kami supaya kami mati di padang gurun ini." Dan yang ketiga, di sini kami tidak mendapat roti, tidak mendapat makanan, dan tidak mendapat air. Kami sudah muak dengan makanan yang tidak memiliki rasa itu, yang sudah hambar, yang tawar, yang tidak memiliki rasa apa-apa, yaitu manna. Maka mereka bersungut-sungut. Pada ayat keempat ini kita lihat bahwa sungut-sungut sepanjang perjalanan menuju Laut Teberau, wajah umat Israel itu bersungut-sungut. Karena perjalanan itu sebenarnya masih panjang dan dan semakin berkeliling. Itu salah satu yang menyebabkan mereka bersungut-sungut. Pada ayat yang kelima dan keenam juga mereka menunjukkan, "Mengapa kau memimpin kami keluar supaya kami mati, dan juga di sini makanannya sudah hambar." Lalu ayat keenam, akibat dari sungut-sungut mereka itu, mereka ragu akan pimpinan Tuhan, mereka ragu akan penyertaan Tuhan, mereka ragu akan tangan kekuatan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir itu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga bersungut-sungut akan makanan yang telah mereka terima, yang tidak memiliki rasa. Dan bahkan mereka tidak segan mengatakan bahwa mereka muak terhadap makanan yang mereka makan itu. Bahkan membanding-bandingkan makanan yang mereka makan saat itu dengan makanan yang mereka terima di tanah Mesir ketika mereka dalam status orang-orang terjajah. Ini adalah sikap manusia. Dan memang persoalan makanan ini sering menjadi bahan sungut-sungut bagi banyak orang. Persoalan makan ini menjadi sungut-sungut bagi orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Padahal sebenarnya mereka mendapat makanan, memperoleh makanan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya mereka tidak mendapat makanan. Ada makanan saja mereka sudah bersungut-sungut. Apalagi jika seandainya Allah tidak menyediakan makanan bagi mereka. Tapi ketika ada pun bersungut-sungut. Tidak ada bersungut-sungut, kalau ada pun bersungut-sungut. Kalau nggak ada makanan, lalu bersungut-sungut. Kalau sudah ada macam juga nggak ada rasanya, nggak ada enaknya, kurang banyak, kurang begini, kurang begitulah. Dan sungut-sungut ini tidak akan pernah selesai dalam kehidupan orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Sampai kapanpun, sekali lagi saya katakan, sungut-sungut tidak akan pernah berakhir di mulut orang-orang yang tidak pernah bersyukur dalam kehidupannya. Apalagi sungut-sungut karena makanan, sering sampai membutakan atau membuat orang buta melihat kebaikan Tuhan hanya persoalan makanan. Ya, ini sungut-sungut yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan bangsa yang sudah merdeka dari perbudakan itu pun bersungut-sungut dengan makanan yang mereka makan di Mesir. Walaupun mereka sebagai tawanan dan orang terjajah di sana dan orang terbuang. Ini yang saya katakan, inilah mental atau sikap, dan inilah sikap orang-orang yang diperbudak oleh makanan. Mereka menjadi buta melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka seolah melupakan janji
bahwa Allah tetap menyertai umatnya untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka seperti makanan, minuman, pakaian, dan segala perjalanan kehidupan mereka sebenarnya disertai dan dilindungi oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Buktinya adalah apa? Bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka yang sangat begitu besar. Pada waktu mereka berjalan pada malam hari, Tuhan memberikan mereka pada waktu siang hari Tuhan mereka memberikan tiang awan agar umat itu tidak kepanasan, agar mereka tidak terbakar. Itu bukti penyertaan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Pada waktu malam hari Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menuntun perjalanan mereka supaya tidak gelap, agar mereka tetap dapat berjalan. Ini juga bukti kebaikan Tuhan, tetapi dibalas dengan sungut-sungut. Kebaikan yang dibalas dengan sungut-sungut adalah tipe orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur. Namun apa daya bahwa bangsa Israel ini tidak memahami semua hal yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Mereka masih hidup dalam mental budak, masih tertanam dalam diri mereka, tidak menunjukkan perubahan yang baik, walaupun sudah jelas-jelas tangan Allah yang menolong mereka, yang menibakan dan menyampaikan mereka kepada tanah yang akan dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tidakkah cukup waktu bagi mereka untuk bersekolah begitu lama di pembuangan Mesir untuk mengingat segala kebaikan Tuhan? Sebenarnya waktu itu sudah yang begitu panjang itu sudah cukup bagi mereka untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka gagal. Waktu di Mesir tidak mereka pakai untuk belajar dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Justru dalam perjalanan pulang itu pun mereka sudah meragukan kebaikan Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, dan mereka tidak mengerti tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memperhatikan, mendengar sungut-sungut umat itu, sehingga Allah memerintahkan ular tedung datang ke tengah-tengah mereka dan memagut mereka. Ular tedung ini atau ular api inilah nanti yang akan menggigit mereka, dan gigitannya itu seperti terbakar api seketika, dan seketika orang yang digigit oleh ular tedung ini akan mati. Ya, banyak orang-orang Israel yang akhirnya mati akibat dari gigitan ular tedung ini. Hal ini mau menunjukkan, menyebabkan bangsa Israel menjadi ketakutan, mendesak, dan mereka akhirnya mendesak Musa supaya Musa berdoa memohon kepada Allah agar Musa segera berdoa kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, dan mereka datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa mereka, mengaku kesalahan mereka, dan meminta supaya Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan mereka dari ular-ular itu, dan Musa pun memenuhi permintaan mereka itu. Dan Musa akhirnya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan ular-ular tedung itu dari bangsa Israel. Maka Allah pun mendengarkan doa Musa dan memintakan kepada Musa untuk membuat tiruan ular tedung dari tembaga serta menaruhnya pada sebuah tiang. Maka melalui ular tembaga yang ditempatkan pada sebuah tiang itu, maka setiap seseorang yang dipagut oleh ular akan tetap dapat hidup jika memandang pada ular tembaga tersebut. Inilah kemurahan Tuhan. Inilah bukti dari kebaikan Tuhan. Inilah selanjutnya gambaran dari salib Yesus itu, yang dalam perjanjian baru nanti jika ada orang yang memandang kepada salib itu, maka mereka, jika ada orang yang memandang kepada salib dalam iman dan kepercayaan, maka mereka akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, apakah yang hendak disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama adalah jauhkanlah segala sikap bersungut-sungut dalam hidupmu. Mungkin kita menghadapi banyak kesulitan, persoalan, tantangan dalam hidup ini, atau banyak hal yang tidak sesuai di pikiran kita terjadi dalam kehidupan real kita, atau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita terima,
Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Tapi yang mau disampaikan oleh firman ini, jauhkanlah sikap bersungut-sungut dalam hidupmu. Sebab sungut-sungut berarti adalah adanya sikap pemaksaan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita supaya terjadi dan mengesampingkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sungut-sungut tidak akan mengubah kondisi apapun atau mengubah sesuatu hal menjadi lebih baik, bahkan akan memperburuk banyak hal, memperburuk kondisi dan situasi. Saya mau katakan, hanya rasa syukurlah yang akan mengubah sungut-sungut. Maka sungut-sungut itu justru akan menambah masalah menjadi 2 kali lipat. Mungkin saya pernah menjadi orang yang bersungut-sungut. Sungut-sungut itu datang dari hati yang tidak percaya, datang dari hati yang jahat. Sungut-sungut itu adalah kejahatan dan dosa. Maka saya katakan, jauhkanlah sikap sungut-sungut dalam hidupmu. Tuhan sudah menuntun kita dengan cara Tuhan. Maka atas apapun, mungkin kau sedang bersungut-sungut karena anakmu, keluargamu, suamimu, istrimu, akan pendapatanmu, akan ekonomimu, akan masalah yang sedang kau hadapi sekarang. Tapi ingatlah, ketika kita bersungut-sungut, maka kekuatan kita menjadi turun lagi. Maka kita akan semakin lemah dan diperdaya oleh iblis. Mungkin kita bersungut-sungut karena pandemi ini kita tidak dapat melakukan banyak hal. Bersungut-sungut kita hanya bisa beribadah di rumah begitu-begitu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Tapi satu hal untuk menghadapi sungut-sungut adalah tetaplah bersyukur. Syukuri apa yang kau terima hari ini. Syukuri apa yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, yang kau peroleh, dan pencapaian-pencapaian apapun dalam hidupmu. Yang kedua, kasih Allah lebih besar daripada murkanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah pengasih. Namun Ia juga adalah Allah yang menghukum orang-orang berdosa. Tapi mau saya katakan, murka Tuhan tidak lebih besar daripada kasih-Nya. Kasih Tuhan jauh melampaui hal apapun. Walaupun kita berdosa, Tuhan tetap menunggu dan membuka tangannya untuk pertobatan orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang berdosa. Maka hal ini mengajarkan kepada kita agar kita dengan segera berbalik kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Seperti orang Israel yang sudah berdosa itu, ketika mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan menyendengkan telinganya dan Tuhan berbelas kasih kepada seruan orang-orang yang berdosa. Inilah sukacita kita di Minggu Letare yang akan kita songsong. Betapa Tuhan senantiasa bersedia mendengarkan doa-doa kita dan permohonan-permohonan kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah imanilah bahwa kasih setia Allah yang menghidupkan kita. Sekali lagi, Allah itu adalah Allah yang tetap setia dan kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya kepada manusia. Dan Ia tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi kembalinya orang berdosa kepada jalan yang benar. Karena itu, milikilah pengharapan saat menghadapi persoalan, miliki kesetiaan dan kasih yang penuh kepada Tuhan. Dan ingatlah, melalui kematian anaknya yang tunggal, ini menjadi bukti nyata betapa Tuhan penuh kasih dan setianya kepada kita. Melalui Yesus Kristus, manusia sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka marilah selalu memandang kepada salib Kristus itu yang menyelamatkan itu dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan. Hanya kasih setianya lah yang akan menyelamatkan kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan segala apa yang ada pada kita, bukan dengan pencapaian-pencapaian kita, tapi kita murni hanya menerima kasih setia Tuhan yang menghidupkan kita. Tadinya kita adalah orang-orang yang harusnya mati akan keberdosaan kita, tetapi pada minggu-minggu sengsara ini, sukacita kita yang paling besar adalah marilah memandang kepada salib Kristus itu, dan kita memandang kepada salib Kristus dengan penuh iman dan kepercayaan itu, maka dosa-dosa kita, penyakit kita akan disembuhkan di dalam Dia dan kita beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menyertai kita melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kami bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih setia dan Engkaulah Allah yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap setia dalam
mengikut Engkau dan meyakini kasih setiamu menghidupkan kami. Kalaupun upah dari setiap dosa adalah maut, tapi karena anugerah kemurahan Tuhan melalui anakmu Yesus Kristus yang telah tersalib itu, Engkau dalam kemurahan-Mu telah menolong dan menyelamatkan kami. Biarlah kami mengimani dan tetap hidup pada pengorbanan anakmu Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap melakukan dan mengimani Engkau sepanjang kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dalam persekutuan pertangyangan keluarga malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Kuatkan mereka untuk tetap setia dalam iman percaya mereka dan meyakini bahwa Engkau sajalah yang menghidupkan kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Mesti kami menghadapi tantangan, pergumulan, tapi kami yakin tangan Tuhan menolong kami dan tidak membiarkan kami hidup dalam keberdosaan. Terpujilah Engkau senantiasa, kini, kekal, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.